Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Diah Rizkiana, nomor induk mahasiswa 1261022111032, kelas HKI 3A. Di video ini saya akan mereview jurnal. Ada 3 jurnal yang akan saya review untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Jurnal yang akan saya review adalah yang pertama, Turki Utsmani dan Politik Hukumnya, yang kedua, Sejarah Peradilan Islam di Nusantara, Masa Kesultanan, Kesultanan Islam Prakolonial, dan yang terakhir, Kewenangan Mahkamah Syariah di Aceh dihubungkan dengan sistem peradilan di Indonesia. Langsung saja, jurnal yang pertama saya, Turki Utsmani dan Politik Hukumnya, karya Abdul Muhsin, Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, Jalan Willem Iskandar, Pasar 5, Medan Estate 20731, yang dimana kata kuncinya dalam jurnal ini ada tanzimat, peradilan, hukum, dan sekularisasi. Kerajaan Utsman atau Ottoman Empire ini dapat bertahan lebih dari 600 tahun, dimulai dari tahun 1281 sampai dengan 1924 dengan berbagai kelemahan dan kegemilangan yang dicapainya. Wilayah Utsmani meliputi Armenia, Irak, Syria, Hijaz, dan Yaman. Di Eropa sendiri, Utsmani berhasil menguasai Bulgaria, Yunani, Albania, Yugoslavia, Hongaria, dan Rumania. Sementara di Afrika, Utsmani mengembangkan sayapnya hingga Libya, Mesir, Tunisia, dan Aljazair. Kerajaan Utsmani yang sempat dipimpin oleh kurang lebih 36 sultan. Dan jurnal ini dikonsentrasikan kepada pembicaraan siasah syariah yang dimulai dari zaman Sulaiman atau The Lawgiver atau The Manichean pada tahun 1520 sampai dengan 1566, yang terbatas pada taknin, kodifikasi atau legislasi, pengembangan sistem peradilan, pembaharuan hukum, dan peralihan khalifah ke republik. Taknin di era Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni adalah khalifah yang memiliki wibawa yang luar biasa. Ia berkuasa pada tahun 1520 sampai dengan 1566 Masehi. Secara garis besar, hukum pada masa Turki Utsmani dapat dilihat dari 2 era, yaitu masa sebelum Tanzimat dan masa pasca Tanzimat. Sebelum masa Tanzimat, hukum yang dipakai adalah hukum fikih, hukum sultan, dan hukum konon. Nah, hukum sultan sendiri adalah hukum yang ditetapkan oleh sultan yang disebut dengan hukum Irodah Saniyah. Dan Irodah Saniyah berkaitan dengan perkara-perkara yang muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sedangkan hukum konon adalah hukum yang berkenaan dengan masalah administrasi negara dan soal-soal politik seperti mengenai pemberontakan, pemalsuan uang, dan pelanggaran hukum. Pengembangan sistem peradilan. Kewenangan peradilan yang ada ketika itu dibagi 2, yaitu kewenangan hukum atau peradilan syariah yang disebut qadi dan kewenangan dalam hukum non syariah yang disebut syurtah. Seluruh kekuasaan qadi ini dikepalai oleh Qadi Al-Qudat yang identik dengan Ketua Mahkamah Agung sekarang ini dan berkedudukan di ibu kota kerajaan atau Istanbul. Qadi Al-Qudat membawahi atau mengepalai 1. Al-Qadi yang berwenang menangani perkara-perkara sipil bukan perkara militer. 2. Qadi Al-Jun atau Qadi Asy-Syakari yang berwenang menyelesaikan masalah di bidang militer. Pembaruan hukum. Yang pertama, adopsi hukum barat. Modernisasi dimulai dengan upaya mengkodifikasi hukum pidana Islam pada tahun 1840 Masehi dan 1850 Masehi, yang kemudian diikuti oleh pengadopsian terhadap 2 kode perundang-undangan yang terinspirasi oleh hukum Prancis. Kedua, majalah Al-Ahkam Al-Adiyah. Majalah Al-Ahkam Al-Adiyah atau Himpunan Undang-Undang Hukum Perdata yang dikeluarkan antara tahun 1869 dan 1876. Majalah ini merupakan satu upaya untuk memberdayakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam karya-karya
Peralihan dari khilafah ke republik sekuler. Jadi perbincangan tentang peralihan dari khilafah ke republik sekuler terkait erat dengan periode kemunduran Turki Utsmani. Kemunduran Turki Utsmani berjalan secara perlahan sejak wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kemunduran tersebut disebabkan banyak faktor, di antaranya yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan Utsmani menyebabkan sulitnya mengatur administrasi pemerintahan dan melakukan pengawasan. Yang kedua, pemberontakan yang dilakukan oleh militer. Yang ketiga, karena penguasa yang tidak cakap dan lemahnya semangat perjuangan, di samping semakin berkembangnya budaya hidup lalai dari tanggung jawab. Yang keempat, merosotnya perekonomian negara sebagai akibat dari terjadinya sejumlah peperangan. Yang kelima, kemandekan dalam bidang ilmu dan teknologi. Yang keenam, yang terakhir adalah tumbuhnya gerakan nasionalisme dan gerakan kesadaran kebangsaan yang mendorong masyarakat sebagian wilayah Turki Utsmani melepaskan diri satu demi satu. Nah, kemunduran Turki Utsmani dapat dilihat dari dua periode. Periode pertama pada abad ke-16 dan abad ke-17, dan periode kedua pada abad ke-19 dan abad ke-20. Selain itu juga adanya paham ideologi baru yang dicetuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk, yang hampir semua kebijakannya sangat merugikan Islam dalam konteks formal. Dan selanjutnya jurnal yang kedua dengan judul Sejarah Peradilan Islam di Nusantara, Masa Kesultanan sampai Kesultanan Islam Prakolonial. Jurnal ini dikarang oleh Suparman Ismanto, dosen UIN SGD Bandung DPK pada Stai Fatahillah Serpong. Dan di sini akan menjelaskan mengenai sejarah peradilan pada masa itu. Beliau menjelaskan bahwa hubungan antara praktek hukum Islam dengan agama Islam dapat diibaratkan dengan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Hukum Islam bersumber dari ajaran Islam, sedangkan ajaran Islam adalah ajaran yang dipraktekkan pemeluknya. Periodisasi peradilan Islam di Nusantara pada masa awal. Penyebaran agama Islam ke Indonesia melalui saudagar Arab dan Gujarat yang pada saat itu membuat kelompok masyarakat yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan Islam. Nah, periodisasi peradilan Islam di Indonesia itu disepakati ada dua periode, yaitu yang pertama periode tahkim dan yang kedua periode tauliyah. Dan sebenarnya sebelum datang Islam itu, negeri ini sudah ada dua macam peradilan, yakni peradilan perdata dan peradilan padu. Peradilan perdata mengurus masalah-masalah perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan peradilan padu mengurus masalah yang tidak menjadi wewenang raja. Pengadilan perdata apabila diperhatikan dari segi materi hukumnya bersumber hukum Hindu yang terdapat dalam Papakem atau hukum kitab sehingga menjadi hukum tertulis. Sementara pengadilan padu berdasarkan pada hukum Nusantara aslinya yang tidak tertulis. Dijelaskan juga akar sejarah hukum Islam di kawasan Nusantara menurut sebagian ahli sejarah telah dimulai pada abad pertama Hijriah atau sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Kawasan Nusantara meliputi Pulau Sumatera lah yang dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang Muslim. Dan secara perlahan gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di peradilan Islam masa Kesultanan Islam. Jadi ada beberapa kerajaan yang tercantum dalam jurnal ini. Yang pertama Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua Kerajaan Kesultanan Mataram, yang ketiga Kesultanan Aceh dan Banjar, yang keempat Kerajaan Banjar sendiri, yang kelima ada Peradilan Agama Islam di Priangan, yang keenam di Banten, yang ketujuh di Sulawesi, yang kedelapan di Riau. Dan itu sendiri mereka mempunyai masing-masing bagaimana caranya peradilan itu berbeda-beda. Ada yang di Samudra Pasai itu ada Keucik Ule Balang, dan tingkatan yang terakhir Mahkamah Agung. Di Kesultanan Mataram sendiri ada Pengadilan Surambi, untuk kemudian ada Patok Nagara, dan di Kesultanan Aceh dan Banjar itu menganut sistem peradilan yang hukum Islam menyatu dengan
pengadilan negara dan peradilan agama Islam di Priangan itu ada 3 macam: peradilan agama, peradilan Drigama, dan peradilan Cilaga. Untuk kemudian peradilan agama Islam di Sulawesi itu ada Parewasyara atau pejabat. Dan selanjutnya penjelasan mengenai hukum material. Nah, hukum material yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan yang berkaitan itu pada umumnya adalah kitab-kitab fikih yang bermadzhab Syafi'i, karena Islam masuk pertama kali itu dibawa oleh ulama yang kebetulan bermadzhab Syafi'i. Terdapat juga sebuah kasus pada tahun 1645, kekuasaan beralih pada Amangkurat I yang mengubah pengadilan seperti dahulu kembali, karena Amangkurat I wajib memelihara tradisi. Adapun daerah yang telah takluk diberi wewenang dari raja kepada wakil pemerintah pusat untuk menjalankan pengadilan di daerahnya, tetapi hanya mengenai perkara-perkara padu dan sumbernya yaitu kitab-kitab hukum. Dan Banten juga memakai hukum material yang sama dari Islamnya, yaitu menggunakan kitab-kitab fikih. Adapun di Cirebon, kitab hukum yang digunakan yaitu Papakem Cirebon. Jurnal yang ketiga dengan judul Kewenangan Mahkamah Syariah di Aceh dihubungkan dengan sistem peradilan di Indonesia oleh Dr. Hajah Eva Laila Fakhrimah, SHMH, dan Haji Yusrizal, SHMH, Jalan Cibolerang nomor 71A Bandung atau Jalan Kenari nomor 234 Gampong Banda Maen Lok Sumawe. Dan ini jurnal ini berkaitan dengan tentunya kewenangan Mahkamah Syariah di Aceh yang dihubungkan dengan Mahkamah Agung. Apakah sama atau tidak? Mari kita simak. Menurut jurnal, peradilan syariat Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama. Peradilan syariat di Aceh atau Mahkamah Syariah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang wewenangnya menyangkut wewenang peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang wewenangnya menyangkut wewenang peradilan umum. Wewenang Mahkamah Syariah sebagai pengadilan khusus seperti yang dijelaskan dalam pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak lagi terbatas dalam bidang perdata, tetapi juga mencakup bidang muamalah dan jinayah. Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Syariah memiliki 2 kompetensi dasar yaitu wewenang peradilan agama dan sebagian wewenang peradilan umum. Dan kata kunci dalam jurnal ini adalah kewenangan Mahkamah Syariah dan pengadilan khusus. Disebutkan tadi pelaksanaan wewenang Mahkamah Syariah itu ada 2, secara menyeluruh dan juga sebagian. Secara menyeluruh wewenang peradilan agama dan sebagian wewenang peradilan umum. Oke, yang pertama dalam jurnal dijelaskan menyangkut seluruh wewenang peradilan agama. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus dan keistimewaan di bidang kehidupan beragama atau syariat Islam, pemerintah Provinsi Aceh telah membentuk beberapa lembaga pendukung seperti Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, dan beberapa lembaga lain terkait dengan pelaksanaan syariat. Hukum material dalam bidang muamalah atau perdata pada umumnya yang telah ditetapkan pula menjadi kewenangan Mahkamah Syariah sampai saat ini belum disusun konunnya. Oleh karena itu, kewenangan di bidang tersebut belum dilaksanakan kecuali beberapa perkara perdata yang sejak dulu telah menjadi kewenangan pengadilan agama seperti masalah wakaf, hibah, Konun yang pertama, Konun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariah dalam bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam. Dalam konun ini ada 5 macam perbuatan yang dipandang sebagai jarimah atau tindak pidana. Yang pertama, penyebaran paham atau aliran sesat bidang akidah. Yang kedua, tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i. Yang ketiga, menyediakan fasilitas atau peluang kepada orang muslim yang tanpa uzur untuk tidak berpuasa. Yang keempat, makan dan minum di tempat umum pada siang hari Ramadan. Yang kelima, tidak berbusana islami. Dan konun yang kedua, konun nomor 12 tahun 2003 tentang larangan khamr dan sejenisnya. Yang ketiga, konun nomor 13 tahun 2003 tentang larangan maisir atau judi. Yang keempat, konun nomor 14 tahun 2003 tentang larangan kholwat atau mesum. Yang kelima, demikian presentasi dari kami kelompok 12. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua umumnya dan khususnya dapat memenuhi tugas UTS kami.
Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.